kami semua ya, karena sama-sama istifadahnya, sama-sama tolabul ilminya. Iktifan waktu soron langsung saja, dan kami mungkin nanti mohon maaf ya kalau omongan obrolan kami ini tidak sesuai dengan harapan ataupun maudhu yang ada ya. Tadi sudah disinggung Pak Yusuf mengenai radikal ataupun wahabisme dan liberalisme. Jadi saya pernah diskusi dengan Ketua MUI Jawa Timur, dan pada waktu itu kami undang untuk mengadakan seminar dalam konteks itu, dan beliau menunjukkan data penelitiannya. Jadi ada yang mereka temukan dari MUI Jawa Timur, memang ada dua bola api yang digulingkan di negara kita, yakni bola api radikalisme, yang kedua mengenai liberalisme. Yang mana wah itu belum masuk dalam penelitian berarti. Ya. Lah, bola api ini tentunya satu ke kutub utara, satunya ke selatan, sehingga tidak ada titik temunya. Dan itu memang yang diharapkan, sehingga nanti pada planning tanggal yang ditentukan ataupun dikira-kirakan itu, ya yang diharapkan adalah keberadaan negara kita yang gak karuan, ya, benturan ngalor ngidul dan sebagainya. Dan kita rasakan sendiri di negara kita keadaannya semacam itu. Itulah memang dua bola api yang digulingkan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan, di antaranya ya al-mustajriqun bil qaf, ya tidak. Oleh karena itu kami tadi lebih maudhu'nya ke masalah liberal. Sebelum ke materi ini perlu kami takditi ataupun tamhidi bahwa makosid, tujuan diutusnya di antara tujuan diutusnya para rasul, khususnya baginda Habibillah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini adalah untuk ubudiyah, sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami singgung sedikit ya. Ini sering keliru. Biasanya para penceramah kalau dalam ihtijat, qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Sering gitu enggak biasanya? Nah, ini adalah kekeliruan. Zaman buka dalam kitab Hakut Tilawah halaman 60 sekian, saya lupa, ataupun kitab Hawi Imam Suyuti, karena antum semua ini kan calon khutobah kan, ya. Khutobah, calon dai, calon adai ilallah wa rasulih, ya. Ini zaman buka, di situ jelas lebar. Jadi ketika konteks ihtijat menjadikan bacaan Al-Quran sebagai landasan hukum, maka jangan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena ketika kita qala Allah taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bohong. Kenapa bohong? Kata Imam Suyuti, karena a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan termasuk Al-Quran. Terus perintah ayatnya, Ustaz? Fasta'id wa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim, diarahkan ke konteks tilawah. Ketika kita mau baca Al-Quran dan sebagainya, itu arahan dari Imam Suyuti zaman dalam Hawi, ya, Hawi As-Suyuti sama Hakut Tilawah. Itu luas sekali, ya. Itu kami ingatkan karena seling keliru gitu, dalam ceramah-ceramah dan sebagainya. Dan antum semua karena termasuk min ahlil ilmi, tentunya saya tunjukkan aja kitabnya, nanti dibaca sendiri ya.
Baik, kembali lagi bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan pokok kita diciptakan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain kecuali untuk beribadah ataupun berubudiyah ataupun berabudah sesuai dengan tingkatan masing-masing. Ibnu Abbas mengatakan ai liya'rifu. Tadi saya katakan ibadah ya tingkatan kita ya, karena kita dalam melakukan kebaikan dorongan yang pokok dari kita adalah masuk surga ataupun takut neraka. Itu kan itu kita ya. Kalau lebih tinggi lagi ubudiyah, jadi semata-mata menghamba kehadirat Allah, tidak karena ini, tidak karena itu dan sebagainya. Ini orang yang lebih tinggi lagi. Di atasnya lagi abudah ya. Jadi sudah duduk di makom hakikat la fa'ila illallah. Bukan berarti kok meninggalkan syariat, tidak, karena antara hakikat dan syariat harus rasi. Kata Anas meriwayatkan dari Imam Malik ya, yang ditulis dalam Facebook. Man tasawwafa walam yatafaqqah ya. Apa sih? Fakot waman tasawwafa walam yatafaqqah fakot tazandaqo. Waman jama'ahuma bainahuma fakot tahaqqaqa. Itu ungkapan Imam Malik. Imam Malik radhiyallahu anhu. Gimana? Imam Malik bin Anas ya. Baik, kami teruskan ya. Lah, kita di dalam bersyariah ya, bertorikoh ataupun dan sebagainya, ini tentunya tidak bisa terlepas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Ustadz Rifki kemarin itu mendendangkan lagu burdahnya wa kulluhum mir rasulillahi multamisu ghorfan aw rosfan minatiyam. Ini ahli syair. Jadi syair apa saja beliau apa insyaallah ya. Ini jadi tidak bisa terlepas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga tidak bisa terlepas dari para sahabat. Khairul qurun qarni tumal ladina yalunagum tumal ladina yalunagum tumal ladina yalunagum. Jadi sebaik-baiknya abad adalah abadku, terus setelahku. Ini kan menunjukkan betapa tingginya, betapa mulianya, betapa ada jaminannya para sahabat. Dikuatkan lagi oleh hadis ashabi kan nujum fabi ayyihim iktadaitum. Itu yang dijadikan pegangan Imam Malik, sehingga aqwalu sahabat bisa dijadikan sebagai landasan hukum, sebagai hujah. Meskipun nanti menurut Imam Syafi'i itu nggak bisa landasan hujah ya, selama tidak bertentangan dengan syarat. Dan nanti kalau memang nanti min afrodil aroi sahabat, ini dijadikan pegangan. Tapi kalau tidak merupakan kesepakatan ataupun mayoritas, bagaimana sholat tarawih ini kan ijma' sukuti, tetap dijadikan pegangan. Ini ya, ini keutamaan daripada para sahabat ya. Baik, kita langsung ke permasalahan ya. Tadi masalah yang kedua adalah al-mustasyrikun ya, dan pemikirannya. Suatu gerakan ataupun pemikiran yang ada pada zaman sekarang ini tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran yang telah lalu sebelumnya, seperti tadi yang dijelaskan oleh Ustadz Yusuf, seperti mengenai liberal ya. Mungkin namanya saja yang berbeda ya. Pada zaman sahabat tadi Ustadz